Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are real. Good boys are real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syakila Buato dengan NIM F202301107 yang akan menjelaskan sejarah farmakognosi. Pertama-tama, farmakognosi adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari bahan alam, terutama tumbuhan, hewan, dan mineral yang dapat digunakan sebagai bahan obat atau bahan aktif dalam pembuatan obat. Ilmu ini menggabungkan pengetahuan tentang kimia, biologi, botani, dan farmakologi untuk memahami sifat, komposisi, efek, serta cara kerja bahan alami dalam tubuh manusia. Sejarah farmakognosi dapat ditelusuri kembali hingga ribuan tahun yang lalu, dimulai dari zaman kuno hingga era modern. Pada zaman kuno, masyarakat sudah menggunakan bahan alami untuk mengobati penyakit meskipun belum memiliki ilmu pengetahuan yang kuat mengenai mekanisme kerjanya. Kemudian pada Mesir kuno, kitab Ebers Papyrus sekitar 1500 sebelum Masehi mendokumentasikan lebih dari 700 obat berbasis tumbuhan, mineral, dan hewan yang digunakan di Mesir. Pada Tiongkok kuno, buku Shen Nong Ben Chao Jing sekitar 200 sebelum Masehi adalah salah satu teks farmakognosi pertama yang menjelaskan sifat obat dari berbagai tanaman. Kemudian pada Yunani dan Romawi, ahli medis seperti Hippocrates dan Dioscorides mengembangkan banyak pengetahuan tentang obat-obatan alami. Dioscorides menulis De Materia Medica yang menjadi panduan obat-obatan herbal selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian pada zaman pertengahan, pada era ini penelitian dan pengetahuan farmakognosi berkembang di dunia Islam dan Eropa. Banyak ilmuwan muslim seperti Avicenna atau Ibnu Sina menyusun karya-karya penting tentang tanaman obat yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi penting di Eropa. Kemudian pada zaman Renaissance, pada zaman ini abad ke-15 hingga ke-17, ilmu farmakognosi mengalami kebangkitan. Terutama di Eropa, banyak ilmuwan mulai mengembangkan kebun botani untuk mempelajari tanaman obat secara lebih sistematis. Pertemuan benua baru membawa banyak tanaman obat baru ke Eropa. Kemudian pada abad ke-18 dan ke-19, di abad ke-18 perkembangan ilmu kimia mulai memberikan pemahaman tentang senyawa aktif dalam tumbuhan. Ilmuwan mulai mengisolasi zat aktif seperti morfin dan opium dan kinin dari kulit pohon kina. Ini adalah awal dari metode ekstraksi dan analisis bahan aktif yang kini umum dalam farmakognosi. Kemudian pada abad ke-20 hingga sekarang, pada abad ke-20 farmakognosi berkembang pesat seiring dengan munculnya teknologi analisis yang lebih canggih seperti kromatografi dan spektroskopi. Ilmu ini juga berkolaborasi dengan bioteknologi dan kimia organik dalam penemuan obat-obatan baru dari sumber alami. Kini farmakognosi mencakup penelitian tentang berbagai sumber bahan obat dari mikroorganisme hingga biota laut. Kemudian peran farmakognosi di era modern. Saat ini farmakognosi menjadi bidang yang sangat penting dalam penemuan obat, terutama obat berbasis bahan alami dan suplemen herbal. Dengan meningkatnya minat terhadap pengobatan tradisional dan alamiah, farmakognosi terus berkembang sebagai bagian dari ilmu farmasi yang berfokus pada penelitian dan pengembangan obat-obatan alami. Adapun kesimpulannya yaitu sejarah farmakognosi adalah perjalanan panjang dari penggunaan bahan alami sebagai obat sejak zaman kuno yang berkembang melalui berbagai peradaban hingga abad modern. Dengan kemajuan ilmu kimia dan teknologi, farmakognosi kini menjadi bagian penting dalam penemuan obat berbasis bahan alami, mendukung pengobatan tradisional dan industri farmasi modern. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.